Kita kembali lagi mendapatkan kabar terbaru dari kementerian tercinta kita, yaitu Komdigi. Setelah kemarin kita mendengar kabar kalau misalnya katanya Komdigi pengen ngeblokir Cloudflare dan juga ChatGPT gitu ya, karena belum daftar peraturan PSE. Dan banyak banget orang-orang yang respect sama Komdigi ya, karena mereka berani tidak pandang bulu gitu. Siapapun kalau misalnya belum taat aturan di negara ini langsung blokir. Dan banyak yang berharap kalau misalkan Cloudflare bener diblokir. Kayak gimana keadaan nanti ya, lihat aja gitu. Tanggal 19 November 2025 kita mendapatkan kabar terbaru. Katanya Komdigi baru aja meluncurkan sebuah platform yang namanya Saman. Sebuah platform moderasi di mana Komdigi itu bisa langsung men-take down setiap konten yang ada di internet, bahkan di setiap media sosial hanya dalam kurun waktu 4 jam aja. Keren banget gak sih? Yoi. Kayak kalau misalnya ada judul gitu ya, atau ada konten-konten yang meresahkan, itu bisa langsung di take down gitu nanti sama Komdigi berkat Saman ini gitu. Jadi bagus banget gitu buat judul, ya gak sih? Buat judul aja kan. Buat judul aja kan, bukan buat konten-konten yang lain kan. Dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Pertama kali gue tahu kabarnya itu dari postingan Remo TV. Terus kemudian ternyata Om Vincent Gerald pun udah buat video ringkasnya dalam 1 menit. Terus habis itu udah diberitakan juga sama Komdigi lewat websitenya sendiri ya. Terus habis itu udah ada berita juga dari Detik. Kita bakal baca bareng-bareng karena ini uniknya. Meskipun ini platform katanya bisa menjaga kedaulatan negara biar orang-orang dan juga masyarakat nggak kena konten-konten judul gitu ya. Tapi ada surat yang langsung ditujukan kepada Komdigi dari Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia untuk menunda pelaksanaan Saman. Ini apa yang terjadi gitu. Berdasarkan postingan dari Remo TV dikasih tahu kalau misalnya akhir tahun ini Komdigi akan resmi menjalankan sistem kepatuhan moderasi konten yang disebut Saman. Sistem ini lahir dari regulasi yang merupakan cucu kandung Undang-Undang ITE hashtag Orde Baru Digital. Ya, dan ini ya disuratin gak cuman sama Remo TV, tapi banyak juga beberapa lembaga-lembaga juga NGO yang lain, kayak misalkan ICT Watch, Jaringan Gus Durian, LP3ES, Mavindo dan kawan-kawan. Ntar kita juga bakal bacain apa aja keresahan dari lembaga-lembaga ini gitu ya terkait adanya pelaksanaan Saman. Meskipun dari Komdigi sendiri itu udah bilang kalau mereka berhasil menindak 2,1 juta konten berdasarkan platform ini. Jadi lanjutnya UITE punya anak namanya PP nomor 71. Terus si anak punya anak lagi namanya Permen Kominfo 172. Tapi karena sakit-sakitan akhirnya berganti nama jadi Perkeminfo 522 tahun 2024 yang mengenalkan kita kepada Saman ini. Jadi Saman adalah sistem kepatuhan moderasi konten milik Komdigi. Sederhananya ini adalah dashboard resmi yang dikelola negara untuk memerintahkan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau X agar mau menurunkan konten tersebut. Jadi Saman ini gak langsung tertuju sama lulus semua gitu ya. Sorry, gue harus revisi. Saman ini nggak langsung tertuju sama orang-orang yang ngebuat judul gitu atau apapun itu. Cuman itu langsung disuratin ke yang punya media sosial. Ya, Saman itu langsung terintegrasiin ke beberapa media sosial. Terus habis itu media sosial sendiri kalau misalnya tidak patuh bakalan kena denda. Jadi emang buru-buru tuh dalam waktu 4 jam harus langsung di take down dari media sosialnya sendiri. Sistem ini memang bisa digunakan untuk hal yang benar seperti take down konten judul, berantas pornografi, dan lawan konten eksploitasi anak. Tapi ada potensi karet yang serupa dengan Undang-Undang ITE juga di sana. Dan permasalahannya ada di istilah hukum yang dipakai Saman seperti definisi konten meresahkan masyarakat yang sangat kabur. Nanti kita bakal lihat sendiri ya lewat salah satu postingan Remo TV di Instagram. Ini ada klasifikasinya. Konten-konten mana aja yang pada akhirnya bisa di take down sama Komdigi. Oke, Saman tanpa pengawasan independen itu berpotensi menjadi alat untuk menghapus kritik publik, bahkan menurunkan konten edukasi yang dianggap sensitif. Ya, jadi sama juga memungkinkan pemerintah mengirim surat pemerintah take down langsung ke platform digital terus diberi deadline 4 jam. Jika dalam waktu tersebut platform tidak patuh, maka Komdigi akan melakukan langkah berupa denda administratif bahkan pemblokiran akses. Ini udah gue kasih tahu sebelumnya. Atas situasi ini, Koalisi Damai meminta Komdigi untuk menunda pelaksanaan Saman. Pada dasarnya kita juga mau kok punya sistem untuk memberantas konten judul. Tapi bentar dulu, kita beresin dulu karetnya biar nggak pedas. Remo TV juga udah ngebuat postingan Instagram yang mana kita bisa ngelihat ya klasifikasi konten apa aja yang bisa langsung di take down sama Saman, dan ada poin yang menarik. Jadi berdasarkan Remo TV, sebenarnya yang digarisbawahi itu adalah istilah hukum yang dipakai Saman, yaitu definisi konten meresahkan masyarakat yang sangat amat kabur. Ini mengingatkan gue sama apa yang diomongin sama Vengeance ya. WTF Indonesia inget waktu ngomongin soal peraturan YouTube tentang cyberbullying, itu subjektif banget karena mungkin teks dari setiap orang tuh beda-beda. Ada yang nggak ngerasa resah gitu ya atas segala macam opini dari orang-orang di internet. Ada yang justru kayak gampang banget resah gitu. Bahkan kayak nggak disinggung sama sekali, itu bisa langsung ngerasa
kayak tersakiti gitu, 7 turunan ya nggak sih? Nah itu maksudnya yang subjektif. Jadi misalkan postingan ini dibilang kalau misalnya besaran nilai indeks konten disesuaikan dengan tingkat urgensi konten. Jadi yang paling mendesak itu ada terorisme dan pornografi anak dengan indeksnya 1. Kemudian ada perjudian dengan indeks 0,5. Nah terus habis itu dengan 0,25 ada juga beberapa konten-konten yang mendesak dan juga tidak mendesak. Menariknya di sini. Jadi berdasarkan analisa dari Remo TV, ada konten meresahkan masyarakat ya, di mana ini masuk kategori mendesak, tapi judi meskipun poinnya tinggi tapi dia tidak mendesak. Ya, tanpa pengawasan independen sama berarti menjadi alat untuk menghapus kritik publik, menekan liputan jurnalistik dan menurunkan karya edukasi yang dianggap sensitif. Ya, jadi di sini juga dikasih tahu kalau misalkan ya tata caranya seperti ini, dan yang paling penting sebenarnya apa yang disurati sama koalisi damainya. Karena di sini lu bakal tahu alasan kenapa mereka meminta saman itu ditunda. Berdasarkan tanggal 29 Oktober 2025. Koalisi Damai mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan saman yang diatur dalam Kemen Kominfo 522 tahun 2024 hingga dilakukan perbaikan mendasar terhadap kerangka regulasi konten digital Indonesia. Ya, salah satunya ini ya, kayak klasifikasinya. Penundaan ini diperlukan karena definisi dan mekanisme takedown konten saat ini masih mengandung kelemahan serius yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dijamin institusi dan juga konstitusi. Sistem saman yang rencananya diimplementasikan pada akhir Oktober 2025 adalah sistem yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang memaksa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube, ya, bahkan YouTube sendiri, untuk menghapus konten dalam 4-24 jam berdasarkan perintah pemerintah. Apabila platform gagal memenuhi permintaan ini, ia diancam denda hingga 500 juta rupiah per konten, hingga pemblokiran total jika tidak patuh. Ini lucu banget kalau misalnya akhirnya tiba-tiba ada yang promosi judul gitu ya di satu medsos, terus habis itu medsosnya tiba-tiba kena blokiran gitu sampai semua orang nggak bisa ngakses medsosnya. Karena emang dari medsos sendiri itu masih belum tahu gimana caranya untuk nindak judulnya sendiri. Sistem ini beroperasi di atas fondasi hukum yang bermasalah. Ini peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PPPST). Pasal 96 huruf B PP ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap konten meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Frasa ini subjektif dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, investigasi jurnalistik atau laporan korupsi. Ini yang ngomong bukan satu orang doang, tapi ini merupakan koalisi media ya. Lebih dari 10 gitu. Dalam beberapa bulan terakhir, Koalisi Damai mencatat sejumlah kasus takedown konten terhadap ekspresi-ekspresi kritis yang sah di berbagai platform media sosial. Pada Juni 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital meminta platform X menghapus akun-akun yang membahas sejarah kekerasan seksual 98, jurnalisme data, dan kritik terhadap tambang nikel. Nah ini paragraf yang paling penting ya. Gelombang demonstrasi sepanjang Agustus sampai September lalu pun diwarnai penurunan konten yang masif. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana aturan karet yang diberlakukan saat ini dapat digunakan untuk menyensor konten yang seharusnya dilindungi sebagai ekspresi demokratis yang sah dan dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Oleh karena itu, desakan dari Koalisi Damai yang pertama yaitu penundaan pelaksanaan saman ya, hingga perbaikan mendesak dilakukan terhadap peraturan pemerintah 71 PST. Jujur gue masih belum terlalu into banget sama PP 71 PST, gue belum baca juga. Penghapusan frasa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum di pasal 96 PP 71 PST. Ya, ketidakan parameter objektif untuk menentukan apa yang meresahkan dan mengganggu membuat pasal ini menjadi instrumen karet yang dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Yang ketiga, pemerintah membentuk panel ahli independen yang melibatkan masyarakat sipil dalam menilai aduan konten dan permintaan banding dalam saman. Ya, ini langsung direkomendasikan untuk membuat panel ahli independen yang melibatkan masyarakat, bukan yang melibatkan orang-orang itu lagi gitu ya. Yang keempat, berikan pengecualian eksplisit terhadap konten pewartaan dan jurnalisme warga dalam mendefinisikan konten yang berbahaya. Jadi ya agak sedikit aneh sih, soalnya jurnalis di Indonesia pun udah punya Dewan Pers ya. Harusnya itu pun mengawasi konten-konten yang ada di Indonesia nggak sih? Jadi mereka juga punya standar sendiri. Dan gue yakin Dewan Pers karena udah lama banget gitu ya dibentuk, mereka juga udah punya hal objektif yang bisa menjadi penilaian apakah konten itu layak masuk atau kagak gitu loh. Jurnalisme investigasi seringkali harus menampilkan fakta-fakta yang tidak menyenangkan bagi sementara pihak. Untuk mengungkap kebenaran kepentingan publik, tanpa pengecualian ini, jurnalis dan jurnalis warga akan terus beresiko dikriminalisasi
ketika menjalankan fungsi pengawasan publik yang esensial dalam berdemokrasi. Makin sulit lagi ya berarti ya jadi reporter ya. Semangat ya buat yang kerjanya di bidang ini. Publikasikan laporan transparansi berkala untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap proses moderasi konten. Ya, pemerintah mesti secara terbuka mengungkap laporan yang menyajikan jumlah jenis dan dasar hukum permintaan takedown konten kepada platform digital. Ini sama kayak apa yang dilakukan sama YouTube kalau misalnya konten lu kena takedown ya. Oke. Gunakan pendekatan strategis dan sistematis dalam perbaikan kerangka kebijakan konten digital di Indonesia, bukan kasus per kasus. Jadi itulah segala macam tuntutan dan juga keresahan dari koalisi damai terkait adanya platform baru yang namanya Saman ini. Jadi gimana tanggapan lu semua? Kalau misalnya lu semua tanya ke gua, ya jelas siapa yang gak pengen punya platform di mana kita bisa menghapus segala macam konten judul gitu. Tapi balik lagi, menurut gua keresahan dari setiap wartawan gitu dan juga reporter yang ada di koalisi damai ini valid-valid juga dan harus dipertimbangkan, apalagi ketika orang-orang dari Komdigi udah punya kekuatan untuk bisa nge-take down apapun yang emang mereka anggap itu meresahkan masyarakat. Jadi kayaknya cukup sekian aja dari gua. Gimana tanggapan lu? Semoga konten ini tidak take down ya. Enggak lah, karena gua nggak ada judul gitu ya kali meresahkan masyarakat. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa itu aja mungkin. Gua undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.